Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Aisyah Isnaini, nomor absen 16 dari 11 MIPA 5, akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Alat reproduksi pria dibagi menjadi dua, alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar berupa penis yang fungsinya sebagai alat kopulasi. Alat kelamin dalam. Yang pertama, testis, tempat pembentukan sel kelamin jantan spermatozoa dan hormon kelamin testosteron. Kedua, saluran reproduksi yang terdiri dari ductus epididymis, vasa deferentia, dan ductus ejaculatorius. Ketiga, kelenjar kelamin atau aksesoris merupakan kelenjar yang menghasilkan sekret sebagai campuran dari sel sperma atau semen. Macam-macam kelenjar pada kelamin. Yang pertama, vesca seminalis, yaitu menghasilkan cairan yang mengandung fruktos, berfungsi untuk menutrisi sperma. Kedua, kelenjar prostat, menghasilkan cairan alkalis. Ketiga, kelenjar bulbouretra yang menghasilkan cairan kuntal yang disekresikan sebelum samen. Sistem reproduksi pada perempuan. Sistem ini berfungsi selain menghasilkan sel ovum, juga berfungsi menerima sel sperma dan memberikan tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi. Alat kelamin perempuan terdiri dari dua alat kelamin, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri dari 6. Yang pertama, lobia mayor atau bibir luar vagina yang tebal dan berlapiskan lemak. Kedua, mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. 3. Lobia minor. Keempat, klitoris, tonjolan kecil disebut dengan kelentit. Kelima, orificium urethroe atau muara saluran kencing, tempat di bawah klitoris. Keenam atau yang terakhir yaitu homen. Setelah itu, alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium juga diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Kedua, oviduk atau tubo Fallopi. Saluran oviduk menghubungkan ovarium dengan rahim. Oviduk juga berbentuk corong berjumbai-jumbai. Yang ketiga, uterus atau rahim. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan perimetrium, kedua, lapisan myometrium, dan yang terakhir, lapisan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Rahim juga merupakan ruangan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, vagina. Vagina adalah sebuah tabung yang berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas untuk mempermudah jalan kelahiran bayi. Berikutnya, proses sel kelamin atau gemetogenesis. Proses ini meliputi spermatogenesis dan dogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis pria dan dogenesis terjadi di ovarium wanita. Yang pertama, spermatogenesis dimulai pada saat pubertas. Setelah itu, setiap sel spermatogonia menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Kedua, dogenesis merupakan proses pembentukan sel ovum di dalam ovarium. Setelah itu, dimulailah pada saat masih embrio dan diteruskan sampai pubertas. Berikutnya, setiap sel dogenesis menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar atau tak fungsional. Tahapan menstruasi terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstruasi.
tahapan kedua praovulasi, tahapan ketiga adalah ovulasi, dan tahapan keempat pasca ovulasi. Pada dasarnya, perempuan akan mengalami masa menstruasi ketika ia telah balik.